Halo sobat itu, selamat datang kembali di channel aku di mie instan. Kemarin kita sudah coba di konten saya sebelumnya itu kita coba GTX 750 untuk bermain game. Saya sudah coba game offline, game online, dan keduanya tentu saja berjalan dengan cukup cukup sempurna lah guys ya. Tidak juga maksimal, tidak juga hasilnya sangat buruk, tapi ya dia berada di midland lah, mid gitu. Nah, tapi ada satu game yang aku belum coba di GTX 750 ini, yaitu COD Warzone guys. Jadi kali ini aku mau ngetes dulu GTX 750 ini bermain game COD Warzone. Nah, ini saya sempatkan klipnya guys ya. Klip saat saya main COD Warzone menggunakan GTX 750 ini guys. Silahkan kalian lihat klipnya. Ini kita masuk di option dulu, cek dia punya grafik. Oke, di sini kalian bisa lihat dia pakai GTX 750, resolusi 1080, yang untuk settingan kualitas di sini saya kasih low. Di sini kalian bisa lihat penggunaan GPU sudah sampai 100% ya, 59%. Untuk panasnya di 40, terus CPU-nya 80%, penggunaan RAM hampir 8 GB dan FPS-nya cuma 22 guys. Nah, ini kalau masih di dalam ruangan seperti ini FPS-nya masih di kisaran 30 sampai 25. Tapi kalau sudah keluar seperti ini FPS-nya langsung drop di 16 karena waduh, mati kan. Tuh. Oke. COD Warzone sudah dites. Dan sekarang lihat lagi animasinya guys, ini cuma 21 fps. Nah, itulah dia tadi hasil tes di gamingnya untuk GTX 750 untuk bermain game Warzone ya guys, COD Warzone. Hasilnya ya kurang sedikit memuaskan lah guys ya, jadi sepertinya mungkin tidak cocok untuk memainkan game tersebut karena game tersebut ya game yang cukup berat ya guys ya. Nah, sekarang karena kita sudah tes GTX 750, makanya sekarang saya akan coba lagi di GTX 1050 Ti guys ya. Ini GTX 1050 Ti mereknya Palit ya guys. Saya sudah bahas di video saya sebelumnya, sudah pernah tes game offline, game online belum. Nah, kali ini saya akan tes game online-nya di GTX 1050 Ti ini guys. Ini saya akan tes untuk bermain game online, terutama game online yang cukup berat ya. Tadi itu seperti yang pasti saya akan coba tes dengan COD Warzone guys ya, karena itu salah satu game yang cukup berat. Namun di sini saya akan tes dia dengan spesifikasi PC yang saya gunakan sebelumnya. Ini PC yang aku rakit sebelumnya. Nah, saya akan tes di PC yang ini. Nah, bisa kalian lihat, saya akan ulangi lagi apa yang saya pakai di sini. Di sini saya pakai prosesor Core i5 3470, RAM-nya 2 keping 4x2, jadi ini totalnya 8 GB guys. Nah, itu aja. Terus untuk storage ini ada SSD, ADATA, dan harddisk ukuran 2,5 dan ini PSU-nya 400 watt. Oke, kita langsung pasang VGA-nya lalu kita tes di gaming guys. Pasang GTX 1050. Sebelum tes di Play Gaming ya, saya akan jelaskan lagi sedikit lebih detail tentang prosesornya. 3470, TDP-nya 77 watt, memiliki 4 core dan 4 thread ya. Dan untuk VGA-nya seperti yang saya bilang tadi, GTX 1050 Ti, GPU name-nya GP107, rilisnya 2016. Itu aja. RAM-nya DDR5 4 GB. Oke, kita langsung tes di gaming saja guys ya. Nah, untuk game pertama di sini saya coba game Valorant nih guys ya. Sebenarnya kalau game Valorant ini gimana ya, kalau di GTX 1050 Ti ini sudah cukup mumpuni sih guys ya, karena kualitas grafiknya saja sini saya kasih serba high semua ya guys ya. Untuk resolusi 1080 ya. Saya akan coba main di sini di deathmatch saja guys ya. Kita lihat seperti apa gameplaynya. Nah, di sini
Saya tidak bisa menampilkan FPS dari MSI Afterburner, entah kenapa, mungkin ada masalah guys ya di FPS MSI Afterburnerku. Tapi kalau lihat di sini FPS-nya itu dapatnya di 60. Nah, ini penggunaan CPU di sekitar 50% dan penggunaan RAM itu di sekitar 5,25 GB. Nah, ini lebih akurat ya. Penggunaannya prosesornya itu ya paling di 50% lah guys ya, dan penggunaan RAM itu cuma sampai 5,26 GB hasilnya. Terus untuk gamenya sendiri itu terbilang lancar ya guys ya, lancar, dia lari di 60 fps guys, smooth sekali sini saya mainkan untuk game Valorant ya, tidak ada masalah. Terasa sangat smooth sekali sini saya mainkan Valorant di kualitas high 1080 ya guys ya. Nah, di sini saya coba lagi di game PUBG Steam ya guys ya. Ini PUBG Steam settingan untuk resolusi 1080 jelas. Untuk grafik di sini medium, saya kasih high ya. Oke. Kita langsung coba. Nah, saat di gameplay kalian bisa lihat di sini dia dapatnya 60 fps, ini tidak goyang ya. Kinerja CPU juga di 70%-an, kemudian kinerja GPU juga di 70%-an. Ya, seimbang lah kinerja GPU dan CPU-nya. Dan terasa sangat smooth sih saya mainkan, saya smooth. Tidak ada masalah. Di grafis kualitas high. Perjalanan sempurna di 60 fps. Lanjut guys, di sini saya main Genshin Impact. Kita masuk dulu di menunya, cek settingan, grafik. Nah, di sini untuk resolusi di 1080 ya guys ya, full screen. Terus untuk grafik di sini medium. Coba kita angkat di high. Semua sudah serba high. Nah, ini sudah kualitas high 1080. Kita lihat kinerja CPU-nya di 50%-an, paling tinggi tadi di 60. Terus FPS-nya 50 fps ya guys ya. Terus kemampuan GPU-nya itu sudah sampai di hampir 100%. Cuma di 90%-an. Coba kita lawan musuh lah guys ya, untuk melihat kinerja FPS-nya sampai seberapa kalau dia lawan musuh. Kalian perhatikan saja bagian FPS-nya. Untuk Genshin Impact kualitas high di resolusi 1080 dapatnya 60 fps, hampir sampai 60 fps ya guys ya. Saya rasa cukup mantap guys ya. Kalau mau main lebih aman bisa diturunkan resolusinya di medium. Resolusi grafiknya di medium atau resolusi grafiknya di 720. Nah, game berikutnya ini aku main Dota 2 guys ya. Nah, disini sebelum kita main tentu saja kita ke settingannya terlebih dahulu, terus di settingan grafik ya guys ya. Nah, di sini settingan grafiknya secara otomatis dia di best looking ya guys ya. Tekstur quality high, semua serba high. Efek quality high, shadow quality high, semuanya serba high rata kanan. Untuk resolusi gambar sini 1080 ya guys ya. Oke. Ini rata kanan semua. Kita lihat hero. Wah, animasinya bagus.
When all hope is gone, I remain. Oke, langsung kita play Dotanya saja guys ya. Oke, saya sudah in game sekarang dan bisa kalian lihat di sini ya untuk penggunaan CPU di 50%, FPS-nya di 100 lebih. Nah, ini nih sudah sangat-sangat smooth game mainnya guys ya. Sudah sangat smooth, tidak ada sama sekali masalah guys ya. Kalau main Dota tidak ada masalah, saya yakin. Time flows. 30 seconds to battle. It shall be. Face your Lanjut, ini aku main game CSGO ya guys ya. Untuk kualitas gambar sini auto high guys ya. Direkomendasikan langsung auto high dan resolusinya 1080. Entah kenapa di sini di MSI After benernya tidak bisa menampilkan keluaran FPS, penggunaan RAM, CPU dan lain-lain guys ya. Tapi secara play in game di sini saya rasa tidak ada masalah ya guys ya. Sangat mulus dijalankan game CS2-nya. Oke, di sini game Apex Legends. Oke, sebelum pertamanya kita masuk setting dulu. Saya perlihatkan di sini settingan grafiknya. Untuk resolusi saya coba naikkan 1080, terus untuk ini kita coba high ya guys ya. Ini saya medium saja. Untuk ininya saya naikkan lagi sedikit high. Oke, setelah tampilan saya naikkan di 1080, tampilan grafisnya langsung berubah ya, langsung agak smooth sekali di sini. FPS-nya tetap di 50-an ya guys ya. Cukup lumayan, langsung kita ready saja. Oke guys, di sini saya main gamenya di arena. Saya mau main di Battle Royale, tapi di Battle Royale-nya agak sedikit susah mencari lawan ya guys ya. Matchmaking itu agak terlalu lama kalau di Battle Royale, jadi sini saya coba tes saja main di arena. Oke, di sini kalian bisa lihat FPS-nya ya di 60, terus kinerja CPU di 70-an, di 50-an, terus kinerja GPU di 70%, memori di hampir 4 GB. Ya, terbilang cukup enak lah mainnya. Ya mungkin karena mainnya di arena, jadi ruang lingkupnya kecil, jadi FPS nya dapat juga cukup enteng, cuma 60 FPS guys. Tapi saya pikir untuk Apex Legends mau main di Battle Royale ataupun di arena tetap mudah guys dimainkan. Oke, saya sudah ada di game COD Warzone nya guys ya. Kita langsung play saja. Kita main tentunya seperti biasa di Optimum terlebih dahulu untuk melihat kualitas grafiknya. Oke, di sini tertera GTX 1050 Ti. Oke, untuk VGA-nya. Dan kualitas, oke, di sini kualitasnya normal sepertinya di sini. Saya kasih normal saja, standar quality ya. Sini bisa kasih normal.
normal. Oke. Di sini dia dapatnya 19 fps ya. Penggunaan GPU-nya saja dia sudah sampai 95%. Tapi kalau sudah masuk di in-game di sini cukup sedikit ringan ya, FPS-nya dapatnya di 40-an. Tapi sayangnya sini kinerja CPU-nya sangat-sangat berat guys ya, sampai 100%. GTX 1050 Ti ini silahkan kalian lihat penggunaan GPU-nya, CPU-nya, RAM, dan hasil FPS-nya cuma 38. Kinerja terberat di CPU dan GPU-nya sudah 98% penggunaannya. Dan hasilnya seperti ini grafiknya guys ya. Kalian lihat bentuk pasirnya seperti ini, mungkin kurang sempurna. Mungkin karena ini masih grafik low, tapi seandainya juga kalau diangkat di grafik kualitas high, sepertinya FPS-nya akan ngedrop guys. Kita lihat tuh, FPS-nya ngedrop parah. Nah, ini sudah mulai berubah pasirnya, tanahnya mulai berubah, tapi FPS-nya ngedrop di 20-an. Ini kan grafiknya secara otomatis langsung berubah guys ya. Kita ganti lagi kualitasnya di low saja. Oke, kita play. Nah, berubah tapi FPS-nya agak naik di 30-an guys ya. Game COD Warzone ini memang game berat guys ya. Nah, di sini saya coba untuk live streaming menggunakan VGA GTX 1050 Ti dan prosesor 3470 dan RAM-nya 8GB. Nah, untuk kalian mau cek hasil live streamingnya, silahkan kalian cek di deskripsi, atau nanti hasil video live streaming ini saya sematkan di kolom komentar guys ya. Jadi kalian bisa lihat hasil live streamingnya bagaimana. Untuk game yang saya coba di sini, saya coba saja Genshin Impact. Tadinya aku mau coba Valorant, PUBG, tapi kayaknya Genshin Impact lebih cocok ya, karena grafiknya high, game open world, terus game yang cukup berat juga menurut aku ya, dari segi grafis. Nah, saya pikir Genshin Impact lah yang cocok ya. Oke, nanti kalian lihat saja hasil live streamingnya di kolom komentar atau di deskripsi. Nah, itulah tadi dia guys, hasil testi gaming online di VGA GTX 1050 Ti ini guys. Jadi bagaimana menurut kalian dari hasil testi gamingnya? Dari aku sudah testi dengan spek PC yang aku sebutkan tadi, prosesor 3470 dan RAM-nya 8GB, dikombinasikan dengan GTX 1050 Ti ini, memang ada beberapa game juga yang sangat lancar dijalankan ya. Tentu saja ada beberapa game, terus ada juga game yang cukup berat seperti COD Warzone. Mungkin Zone itu cukup berat, apalagi posisinya antara prosesor dan VGA-nya kurang seimbang ya, bisa saja kita sebut dia agak sedikit bottleneck. Jadi keluaran maksimal dari VGA itu kurang ditunjang dengan kemampuan prosesor dan RAM-nya. Jadi mungkin ini harus di-upgrade lagi PC-nya di generasi ke 4, 6, 9, atau 10. Nanti saya akan coba lagi tes GTX 1050 Ti ini dengan menggunakan beberapa komponen baru. Saya akan coba di prosesor generasi ke-4, ke-10 mungkin, atau ke-9. Oke, jadi ini saya videonya, hasil testi gamingnya, silahkan kalian lihat sendiri. See you next time, jangan lupa like, komen, dan rakit PC gaming guys.
yang mahal kalau bisa.